Kita pagi ini jam 7 keluar dari Suban. Setelah istirahat semalam di tempat saudara, kita lanjutkan perjalanan menuju tebing tinggi. Dan kita kembali melintas lagi di lintas timur Sumatera. Dan seperti biasanya, setiap kali BBM kita berkurang, kita akan isi BBM kita. Dan kita lihat banyak sekali ya antrian untuk truk-truk yang mengisi biosolar, sehingga kita harus melawan arah pintu pom bensin agar bisa langsung mengisi akan Pertalite. Dan kali ini kita isi full Pertalite 317.300 setelah kemarin kita mengisi di daerah Palembang, dan ini adalah pengisian Pertalite di daerah Jambi. Dan kita melihat ya banyak sekali antrian truk-truk yang mengantri untuk mengisi biosolar. Halo guys. Sekarang kita mau ke Bulan Sumatera. Oke, kita lanjut ya. Dari setelah Jambi ini sudah masuk Riau ya. Dadah. Sampai ketemu guys. Mau naik apa? Naik Gunung Sari. Oh, naik Gunung Sari. Dadah. Oke guys, bilang. Oke guys. Dadah. Mau kemana? Oke. Naik Gunung Sari. Sumatera. Dadah. Oke. Dan sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan. Tadi setelah mengisi BBM Pertalite, tadi sempat kita istirahat dulu di satu tempat rumah makan. Lalu setelah makan pagi, sarapan, kita juga tadi sempat mandi-mandi dulu, bersih-bersih, dan melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1,5 jam tadi kita sarapan, lalu mandi, lalu bersih-bersih juga mobil, baru kita melanjutkan perjalanan kita. Jadi tadi malam waktu kita menginap di tempat saudara, sebenarnya saudara kami tidak ada di tempat, dan yang menerima kami adalah mahasiswa yang sedang praktik di tempat atau di gerejanya, sehingga waktu pagi-pagi kami langsung berangkat ya supaya tidak merepotkan. Dan perjalanan kita melewati dari kota ke kota, dan saat ini sudah berada di daerah Riau, tapi kurang tahu ya nama tempatnya apa karena baru juga pertama lewat.
tapi inilah kondisi perjalanan yang kita jalani ya sepanjang perjalanan kita. Ada hutan sawit, karet, lalu ada kota-kota kecil yang dilewati. Jadi dalam perjalanan kita selalu saja kita menemukan ya banyak sekali truk maupun juga kontainer dan juga bis yang melintas di jalanan, dan kita harus selalu berhati-hati ya. Jadi kadang-kadang dalam pengalaman waktu nyetir kendaraan atau nyetir mobil, waktu kita sudah melambung satu persatu truk, mobil-mobil semua, tiba-tiba penumpang ya, si kecil, Kiel, tiba-tiba minta mau ke toilet. Setelah masuk ke toilet, ya kita mampir di SPBU yang ada toiletnya, tahu-tahu kendaraan yang kita lewati malah mereka lewat lagi. Setelah itu kita jalan lagi ya, setelah kita jalan, tiba-tiba mamanya minta ke toilet lagi. Jadi kadang-kadang nggak berbarengan ya. Jadi itulah kadang-kadang yang dialami oleh para supir ya, dimana kadang-kadang kita sudah berusaha melewati satu persatu kendaraan-kendaraan yang ada di depan, tapi oleh karena panggilan alam harus ke toilet ya, mau tidak mau kita harus singgah atau mampir ke toilet, dan kita dilewati lagi kendaraan-kendaraan yang sudah kita lewati sebelumnya. Itulah pengalaman yang unik dan menarik ya sepanjang perjalanan dari perjalanan kami melewati lintas timur menuju Sumatera Utara. Dan saat ini kita melewati daerah Pangkalan Kerinci, tapi kita tidak melewati daerah kota, tapi kita melewati jalan pinggiran ya, kurang tahu karena kita hanya mengikuti Google Maps yang mengarahkan. Dan setelah melewati daerah Pangkalan Kerinci, kita saat ini sedang di dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Ya, saya melihat jalannya cukup bagus ya, sepertinya baru di aspal. Dan ini adalah salah satu jalan yang paling bagus yang kami lewati ya selama perjalanan, khususnya setelah 2 hari, dan ini adalah hari yang ketiga. Dan kita saat ini mulai masuk daerah Pekanbaru. Ini sepertinya masih daerah pinggiran ya dari kota Pekanbaru, dan kita berencana akan melintasi lewat tengah kota Pekanbaru karena kita belum pernah ke Pekanbaru, jadi ingin melihat bagaimana suasana di kota Pekanbaru. Sepintas ketika melewati kota Pekanbaru,
saya melihat bahwa kota ini cukup maju ya. Mungkin seperti cerita-cerita yang saya sering dengarkan ya, di mana Pekanbaru dan khususnya Provinsi Riau ini adalah tempat sumber minyak atau gas bumi, sehingga saya melihat kotanya memang cukup maju, cukup bagus yang saya lihat sepanjang perjalanan melewati kota Pekanbaru. Dan ini adalah kali pertama saya melewati kota Pekanbaru. Dan biasanya kalau jalur yang sebenarnya bukan lewat jalan ini, tapi karena kita memang sengaja mau lewat jalan kota ya. Tapi kalau perjalanan untuk lintas timur tidak melewati kota Pekanbaru ya, tapi sepertinya melewati jalur yang lain. Jadi di dalam perjalanan kita sepertinya kita melihat ada ikon-ikon jembatan yang menarik ya dari setiap kota ke kota. Dan saat ini kita melewati jembatan Sultan Abdul Jail Alamuddin Shah ya, atau jembatan Siak yang keempat, di mana jembatan ini menghubungkan antara satu daratan dengan daratan yang lain, yang dimana ada Sungai Siak ya yang memisahkan akan daratan di daerah Riau ini. Dan ini adalah salah satu jembatan yang cukup bagus, cukup menarik ya kelihatannya. Dan inilah jembatan yang cukup sepertinya terkenal juga di daerah Pekanbaru. Dan kita sudah kembali lagi ya ke jalan lintas timur menuju Sumatera Utara, tapi kita akan masuk ke dalam tol ya. Jadi tol ini kurang lebih sekitar 90-an kilometer ya, yang menghubungkan antara Pekanbaru dan juga daerah Duri dan Dumai kalau tidak salah. Jadi kita akan masuk melintasi jalan tol yang ada di Riau. Dan kita masuk ke jalan tol melewati gerbang tol Pekanbaru setelah perjalanan yang cukup panjang dari Jambi sampai di daerah Pekanbaru, melewati akan hutan-hutan sawit yang begitu banyak, lalu jalan yang banyak sekali tikungan-tikungan maupun juga naik dan turun, dan juga banyak gelombang-gelombang di jalan, lubang ya. Tapi sekarang kita kembali lagi masuk ke jalan tol, rasanya itu senang sekali ya. Karena memang dengan adanya jalan tol ini, walaupun mungkin menurut info yang saya dapat sekitar 90-an kilometer, tapi sangat membantu sekali, khususnya untuk boleh mempercepat perjalanan kita yang biasanya mungkin membutuhkan waktu yang panjang, sekarang bisa lebih singkat. Dan kita masuk ke rest area untuk istirahat sebentar sebelum kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan kurang lebih sekitar 40 menit kita istirahat di rest area ini, lalu kita kembali masuk ke lintasan jalan tol untuk melanjutkan perjalanan. Dan target kita akan tiba di tebing tinggi Sumatera Utara, perkiraan mungkin dini hari kita akan tiba di tebing tinggi. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan perjalanan ini untuk hari yang ketiga.
Dan di bagian jalan tol ini ada juga aspal-aspal yang tampaknya mulai bergelombang dan sepertinya dalam tahap untuk perbaikan. Dan kita setelah melewati jalan tol, kita akan keluar dari jalan tol dan akan masuk kembali ke lintas timur. Dan kita tiba di gerbang tol Batin Solapan setelah melewati akan lintasan di jalan tol. Kita akan masuk kembali ke jalan lintas timur dan biaya tol Pekanbaru Batin Solapan 148.000. Dan kita kembali lagi ke jalan lintas timur, dan kalau tidak salah ini daerah Duri, dan kita saat ini dalam perjalanan untuk melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara. Dan karena BBM kita sudah kurang, kita kembali mengisi untuk BBM kita Pertalite, dan kali ini hanya sisa 2 batang ya, karena tadi kita mencari untuk pom bensin tapi tidak ketemu. Nah, inilah kondisi yang ada di Sumatera. Kadang-kadang antrian truk untuk mengantri biosolar itu cukup panjang, jadi kadang-kadang menghalangi khususnya untuk kendaraan-kendaraan untuk yang mengisi Pertalite atau Pertamax itu jadi susah. Jadi kadang-kadang kita harus melawan arah supaya kita bisa mengisi BBM, dan itulah yang terjadi. Jadi bukan karena kita sengaja mau melawan arah ya, tapi memang inilah kondisi dari pom-pom bensin yang ada di daerah Sumatera khususnya ya. Dan setelah kita mengisi akan Pertalite yang kedua di hari yang ketiga, maka biaya yang dikeluarkan adalah 370.000, dan ini adalah salah satu pengisian BBM Pertalite yang paling banyak sepanjang kami di dalam perjalanan. Jadi kita tahu bahwa di daerah Riau ini adalah salah satu tempat sumber minyak dan juga gas. Jadi kalau kita perhatikan di bagian kanan ada pipa-pipa yang besar yang terhubung ya satu dengan yang lain, di mana ada minyak ataupun gas yang mungkin dialirkan. Inilah kondisi perjalanan di lintas timur, masih di daerah Riau. Dan inilah kondisi sudah jam 6 lewat atau jam 6 sore ya. Jadi kondisinya masih terang. Ya, inilah bedanya antara Sumatera dan Jawa. Kalau di Sumatera itu kadang-kala kita lihat mataharinya masih tinggi meskipun sudah jam 6 sore. Ya, beda dengan di daerah Jawa, kadang jam setengah 6 sudah gelap. Dan inilah kondisi jam 7 malam, masih cukup terang ya. Itulah keunikan di daerah Sumatera ini. Dan kita
saat ini tiba di daerah Bagan Batu dan rencana kita akan istirahat untuk makan malam sebelum kita akan melanjutkan akan perjalanan menuju Sumatera Utara. Jadi kita akan istirahat dulu sebentar di kota Bagan Batu. Jadi setelah kita tadi istirahat makan malam, kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan sebagai informasi, di daerah Sumatera ini rata-rata rumah makannya itu adalah rumah makan Padang ya. Jadi cita rasanya masakan-masakan Padang ya. Jadi kadang-kadang kita juga yang dari Jawa ini agak-agak bosan karena lidah kita adalah lidah masakan-masakan di Jawa. Tapi itulah pengalaman yang kita dapatkan di daerah Sumatera ini. Dan kita masih di dalam perjalanan menuju ke Sumatera Utara, masih melewati akan hutan-hutan sawit ya, makanya terlihat gelap, dan juga ada kendaraan-kendaraan yang masih cukup banyak juga yang melewati. Jadi inilah kondisi yang kita jalani sepanjang di perjalanan. Dan biasanya kalau di malam hari kita akan menemukan ya banyak travel yang jalan di malam hari yang melintas ya dari kota ke kota, dan kita harus berhati-hati, sabar ya, apalagi kita datang dari luar kota ya, atau dari luar Sumatera. Jadi kita harus selalu mawas diri, hati-hati supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini kita masih berada di daerah Rantau Parapat. Jadi perjalanan kita masih cukup panjang, cukup jauh untuk tiba di Sumatera Utara. Dan saat ini kita masuk ke daerah Labuhan Batu Utara. Dan perjalanan masih cukup panjang ya untuk tiba di Sumatera Utara. Dan di daerah Labuhan Batu ini kita mengisi Pertalite untuk kita fullkan kembali ya di mobil kita sejumlah 180.140 supaya perjalanan kita tetap aman dan juga lancar. Saat ini kita masih daerah Kisaran. Tadi sempat mampir ke Tanjung Balai, ke tempat rumah saudara karena ngambil titipan. Jadi kita sempat tadi berhenti sekitar hampir 1 jam. Jadi kita tadi mampir dulu di Tanjung Balai. Dan saat ini kita sedang perjalanan untuk menuju ke tol Kisaran. Oke, pagi ini jam 3.11 akan masuk tol untuk menuju Tebing Tinggi, tujuan akhir. Jadi inilah pintu tol Kisaran menuju Tebing Tinggi, dan inilah tol yang menghubungkan antara Kisaran sampai Tebing Tinggi, bahkan sampai ke Siantar dan juga ke Medan. Ya, semoga tahun depan jalan tol kita khususnya daerah Sumatera
boleh dapat bertambah lagi ya, tidak hanya sampai kisaran tapi mungkin sudah sampai di Rantau Parapat dan seterusnya. Semoga semuanya lancar karena memang jalan tol ini sangat-sangat membantu sekali, khususnya untuk perjalanan-perjalanan seperti ini, karena biasanya perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang, tapi dengan adanya jalan tol perjalanan kita menjadi lebih cepat. Dan sebenarnya fisik sudah terasa sangat lelah ya setelah perjalanan dari jam 7 pagi sampai pada dini hari ini ya, kurang ya, atau jam 4 kurang. Dan semoga kita tiba di rumah dalam keadaan selamat dan tetap dalam keadaan sehat selalu. Tapi inilah kondisi ya dini hari di jalan tol Sumatera. Ada kendaraan-kendaraan yang melintas, ada 1 dan 2 mobil yang melewat. Dan saat ini kita masih di jalan tol, sedang menuju pintu tol Indrapura, di mana nanti dari Indrapura barulah kita akan masuk kembali ke jalan lintas timur untuk menuju ke tebing tinggi, ke rumah yang kita tuju. Dan inilah gerbang tol Indrapura, di mana biaya tol dari kisaran sampai Indrapura Rp70.000. Dan saat ini masih jam 4 kurang subuh dini hari. Semoga kita nanti akan tiba di rumah dengan cepat dan selamat. Dan pagi ini jam 4 kurang, setelah melewati lintas timur, kita saat ini menuju ke rumah di Penggalangan.
sudah tiba di Penggalangan dan kita juga sudah tiba di rumah yang kita tuju, rumah orang tua kami. Setelah 3 hari 3 malam full 68 jam, akhirnya tiba di Penggalangan, tebing tinggi, Sumatera Utara. Dan semua itu oleh karena berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, kita tetap aman di dalam perjalanan dan juga boleh sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Inilah rekap pengeluaran hari ketiga BBM dan juga biaya tol. Habis 1.085.440 rupiah. Ya, jadi inilah perkiraan perjalanan di hari ketiga. Inilah rekap total biaya pengeluaran dari Batu Jawa Timur sampai tebing tinggi Sumatera Utara. Total biaya perjalanan yang kami keluarkan 4.083.240 rupiah. Dan ini belum masuk biaya makan dan yang lain. Tapi sebagai informasi, untuk biaya makan selama kami 3 hari, jajan dan yang lain-lain tidak sampai 1 juta rupiah. Jadi itulah kira-kira gambaran perjalanan kita ke Sumatera Utara.